ya. Jadi menanggapi pertanyaan tentang data security di Smartfren sehubungan dengan merebaknya kasus pencurian data. Ada beberapa pertanyaan yang media tanyakan. Yang pertama adalah bagaimana langkah Smartfren mengantisipasi kebocoran data pelanggan terkait merebaknya isu hacker Zorka yang mengaku membocorkan data pelanggan seluler hingga 1,3 miliar. Jadi buat Smartfren, pelindungan terhadap data konsumen adalah hal yang sangat penting. Itu basic fondasi bisnis kita. Jadi Smartfren telah mengambil langkah-langkah yang signifikan dalam langkah perlindungan data pelanggan kami. Jadi ada beberapa hal yang kami lakukan. Pertama adalah kita memiliki ISO 27001 dengan lingkup pengelolaan data pelanggan dalam cakupan nasional. Yang kedua, kami pun melakukan continuously monitoring jaringan untuk mendeteksi aktivitas-aktivitas yang tidak biasa terhadap network, terutama dalam hal akses data. Terus yang ketiga, kami pun melakukan regular pengujian terhadap kehandalan sistem kami dengan melakukan penetration test. Ini untuk memastikan bahwa sistem firewall dan proteksi kami bekerja secara optimum, dan ini dilakukan berlapis-lapis sistem untuk memproteksi data tersebut. Pertanyaan kedua, apa jaminan Smartfren terhadap keamanan dan data pelanggan? Jadi selain yang kita telah sebutkan di atas, jadi yang paling penting kami lakukan adalah gimana kita memastikan sistem kami ini tidak rentan terhadap penyusupan. Tentu saja kami menerapkan sistem keamanan yang berlapis untuk proteksi data ini, dan kita lakukan tes terus-menerus sehingga data yang ada di sistem kami tidak bisa diakses oleh siapapun tanpa ada otorisasi tertentu. Nah, terus kita pun melakukan multiple factor authentication. Jadi begitu ada kebutuhan untuk memakai akses data, itu akan ada authentication berlapis sehingga tidak mudah, dan itu ada approval berjenjang sehingga data kami pastikan aman. Nah, pertanyaan ketiga, bagaimana tindak tanduk Bjorka menurut Anda? Jadi tentu saja Smartfren berkeyakinan bahwa tindakan pembocoran data ini adalah hal yang tidak dibenarkan baik secara undang-undang maupun secara bisnis etik, dan ini termasuk kategorinya adalah tindak kriminal pidana. Dan tentu saja Smartfren sangat mendukung pemerintah, baik Kominfo maupun Badan Sandi Negara ataupun siapapun dari pemerintah untuk mengungkap ini, sehingga di kemudian hari tidak terjadi lagi klaim-klaim yang mengatakan bahwa seseorang berhasil mengklaim mencuri data pelanggan, yang kita yakini itu belum tentu benar. Nah, pertanyaan terakhir adalah apa tips untuk pelanggan Smartfren untuk menghindari kebocoran data dan tidak dimanfaatkan oleh penipuan. Jadi ada beberapa hal yang kami sarankan kepada pelanggan. Pertama adalah di handphone itu berbagai macam aplikasi ada user dan passwordnya. Jadi gunakan password yang unik, yang tidak gampang dikira-kira atau dites oleh orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, phishing. Banyak sekali sekarang ini baik melalui telepon, email, SMS, hal-hal yang menawarkan undian ataupun hadiah tapi dengan imbalan memberikan informasi pribadi, atau aplikasi-aplikasi yang ada permissionnya untuk mengambil data pribadi. Itu harus hati-hati. Jadi kalau Anda menginstal aplikasi, dilihat tolong aplikasi permisinya apakah berbahaya, apakah terlibat dalam pengambilan data atau tidak. Yang keempat adalah saat belanja online, nih lagi musim e-commerce ya. Jadi pastikan membeli untuk vendor-vendor yang terkemuka, terpercaya, platformnya jelas. Karena kalau teman-teman lihat di Instagram, di Facebook, banyak sekali yang jualan online, dan beberapa hanya phishing aja, dia hanya memajang barang yang dijualnya belum tentu ada atau palsu ya.
Yang kelima adalah selalu memantau rekening keuangan nih. Jadi kalau Anda membuka di HP transaksi keuangan, itu hati-hati, jangan sampai user password Anda bisa dilihat orang lain atau bisa diakses orang lain. Terus dan kalau Anda mengakses di ruang publik nih, WiFi sekarang kan banyak kafe atau tempat-tempat nongkrong yang menyediakan WiFi gratis, itu harus hati-hati juga. Jangan sampai transaksi-transaksi yang sensitif dilakukan di tempat-tempat seperti itu, karena memang risikonya berbahaya. Terus yang tentu saja untuk yang menggunakan desktop atau laptop selalu gunakan antivirus yang terpercaya, yang handal ya, karena penyusupan pencurian data itu bisa dilakukan dengan berbagai hal, salah satunya melalui virus. Jadi pastikan selalu gadget kita, laptop kita memiliki antivirus yang terupdate. Demikian respon dari saya, terima kasih.